Ini sekarang trailernya banyak nih. Kemarin kejadian di jalan apa itu? Jalan kaya banget. Habis subuh orang habis subuh ke masjid, dia subuh pulang dari Duhan. Anak semester 3. Ini berat tanggung jawab punya anak perempuan. Makanya Nabi ingatkan, hati-hati kalau punya anak perempuan. Pelihara baik-baik. Kalau punya 2 anak perempuan, dijaga baik-baik sampai dia menikah, dipindah tangankan tanggung jawab dari ayahnya kepada suaminya. Dalam keadaan perempuan itu baik, maka ayah dan emaknya dijamin masuk. Begitu Rasulullah mengingatkan kita untuk memelihara anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Amal Maghfirah, kita hormati imam kita, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang hadir di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nampaknya subuh ini agak spesial nih Pak. 2 reporter kelas dunia meliput kajian kita subuh ini. Satu dari tidak apa ini? Barisan Purnama. Satu lagi Barisan Dimaro. Luar biasa. Mudah-mudahan kajian ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan menjadi amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini kita bisa hadir bersama-sama salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian agama yang bertujuan untuk mengokohkan akidah kita, memperkuat iman kita, membuat kita bersemangat untuk beramal soleh. Maka kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, ada yang tadi mungkin solat tahiyatul masjid, ada yang mungkin solat sunat qabliyah subuh, solat sunat fajar, kemudian solat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan zikir-zikir kita tadi, mudah-mudahan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita peroleh dari kajian ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga beliau senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh untuk kehidupan kita. Jaminannya, siapa yang meniru dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, pasti akan bahagia hidupnya. Maka mari kita muliakan beliau, kita cintai beliau, dan jangan lupa kirimkanlah salawat-salawat terbaik kita untuk beliau. InsyaAllah di hari akhirat kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati,
Subuh ini kita akan mengkaji sebuah hadis, tidak ayat, tapi nanti kita berikan dasar-dasar juga dari beberapa ayat Al-Quran. Yang hadis ini merupakan hadis nasihat, nasihat dari malaikat, malaikat yang paling baik, malaikat yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ke siapa nasihat ini ditujukan? Ditujukan kepada manusia yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat datang dari makhluk Allah yang tinggi kedudukannya, ditujukan kepada makhluk Allah yang paling baik kedudukannya. Ini maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun dia butuh nasihat. Siapapun dia. Oh, saya ini sudah doktor, ini sudah profesor, tidak butuh nasihat, salah. Saya sudah putih semua ubannya, sudah kenyang dengan asam garam kehidupan, tidak butuh lagi nasihat, salah. Saya jabatan saya sudah paling tinggi ini, saya tidak perlu nasihat, salah. Saya uang saya sudah banyak, kalau bisa tanah 600 meter itu saya beli semua untuk masjid. Tidak perlu lagi saya nasihat, salah. Siapapun dia butuh nasihat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling baik, manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang diampuni segala dosanya oleh Allah, masih saja membutuhkan nasihat. Dan orang yang sukses dalam hidup ternyata orang yang memperhatikan nasihat. Kita ini datang ke sini jadi orang baik ini gara-gara nasihat. Setidak-tidaknya awal nasihat itu dari siapa? Dari kedua orang tua. Pasti waktu kecil-kecil dulu mulai balik diingatkan, hati-hati nah. Jangan lupa sholat ya nah. Kalau kuliah di Pekanbaru nanti nak merantau nah, hati-hati, jaga pergaulan. Dekat dengan masjid, jangan tinggalkan sholat. Kalau cari pendamping nanti nah, cari pendamping yang baik. Kalau laki-laki cari laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau perempuan cari perempuan yang baik, yang menutup aurat. Semuanya itu adalah nasihat. Dan selama kita mengikuti nasihat itu, insya Allah hidup kita akan baik. Dan ternyata agama kita kaum muslimin dan muslimat itu adalah sumber nasihat. Makanya Rasulullah ingatkan kepada kita semua, ad-dinu huwan nasihat. Agama kita ini intinya adalah nasihat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke hadis ini, ada ulama yang membagi orang yang menasihati itu 3 bagian. Satu, ada yang disebut dengan nasihul amin. Nasihun, orang yang memberikan nasihat. Amin, orang itu terpercaya. Siapa mereka ini? Inilah para nabi dan para rasul. Mungkin diikuti oleh turunannya, para ulama, para kiai, para habaib, para asatid. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang nabi ini? Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku, tugas para nabi itu, tugas para rasul itu, uballighukum, menyampaikan kepada manusia risalati rabbi. Segala macam perintah Allah disampaikan, segala macam larangan Allah disampaikan untuk ditinggalkan. Wa ana lakum, dan aku bagi kalian nasihun, orang yang memberikan nasihat amin, lagi jujur, lagi amanah. Ini orang yang menasihatkan yang paling tinggi kedudukannya, terjamin nasihatnya, karena dia juga sudah melakukan nasihat itu. Nasihatnya lurus, tak neko-neko. Yang baik ya baik, yang buruk ya buruk, yang fardu ya fardu, yang salah ya salah. Itu nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ada yang disebut dengan nasihun ahmaq. Ada orang yang menasihati tapi dia ahmaq. Ahmaq ini kalau bahasa kasarnya bodoh, pandir kata orang. Dia memberikan nasihat tapi nasihatnya itu tidak benar. Artinya kita juga mesti hati-hati melihat siapa yang memberikan nasihat ini. Hari ini saya tengok ada orang yang cukup viral nih dalam media sosial. Inisialnya MG, rambutnya panjang. Dia bisa bicara dengan hujan. Dia bisa bicara dengan semut. Ya, makolati, macam-macam lah itu kan. Bahasa Arabnya entah apa-apa. Dia bisa bicara dengan malaikat Jibril. Dia bisa bicara dengan Nabi Muhammad. Dia bisa bicara dengan macam-macam tadi. Jangan takut kalian. Saya yang menjaga pintu neraka. Ini bahaya. Jangan takut ketika Munkar dan Nakir bertanya, nanti jawab saja. Kalian pengikut saya. Ini bahaya nih Pak. Hati-hati. Tapi saya lihat kok majlis ulama tenang-tenang saja dapat. Di sana bicara dengan semut. Hati-hati dengan nasihat ini. Tengok sumbernya. Tengok dalilnya. Sandingkan dengan ajaran agama. Kalau salah jangan diterima. Cuma kadang-kadang kita ini ngikut seseorang tuh, mengikut habis-habisan. Tak nengok pokoknya kiai ikuti semua. Kita masih punya cara untuk mencerna. Hati-hati dengan yang kedua ini, nasihun ahmaq. Yang ketiga ada namanya nasihun hasid. Dia memberikan nasihat tapi dalam dirinya ada hasad yang luar biasa kepada orang yang dia nasihat. Maka dicontohkan oleh para ulama, salah satu contoh dia memberikan nasihat tapi hasad dia ingin jerumuskan orang yang dinasihati itu adalah bagaimana iblis memberi nasihat kepada Nabi Adam alaihissalam. Diiming-imingi kalau ingin hidup kekal selama-lamanya, tidak keluar-keluar dari surga ini, nikmat di dalamnya, apa yang harus dilakukan? Makanlah buah. Itu kan nasihat. Itu makan sama Nabi Adam apa itu? Padahal dalam diri iblis itu Masya Allah, dia harapkan Adam hancur, dia harapkan Adam dikutuk oleh Allah, dia harapkan Adam dilaknat oleh Allah. Hati-hati ini, ada orang yang menasehati tapi keinginannya adalah untuk menghancurkan orang yang dinasehati. Di mana kita hari ini? Insya Allah kita berada pada posisi yang pertama. Karena yang menasehati ini ceritanya berasal dari makhluk Allah yang tinggi kedudukannya kepada makhluk Allah yang lain yang paling baik kedudukannya. Dan insya Allah nasihat ini berguna untuk kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, hadis ini berasal dari kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, yang berasal dari seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad. Disebutkan, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika malaikat Jibril, malaikat yang paling tinggi kedudukannya, Ja'a datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Jibril datang tak terhitung jumlahnya kepada Nabi itu Bapak, dengan berbagai macam tujuan. Tujuan yang paling utama itu adalah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah itu untuk saling bertanya.
tanya jawab, berdialog. Yang dari dialog itu kemudian muncul ilmu, muncul ajaran agama. Salah satu yang terkenal itu dialog tentang 3 hal. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa Islam itu? Tanya, apa Islam itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dari situ kemudian muncul rukun Islam. Mal iman, dijawab pula, iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah dan qadar. Jadilah kemudian rukun. Mal ihsan, tanya lagi, apa ihsan itu? Dijawab, ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadilah konsep tasawuf nih Pak ya. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah di depanmu, tapi kalau engkau tak melihatnya, pasti Allah akan. Tuh, tanya jawab. Dan ada beberapa contoh yang lain. Yang ketiga, datang malaikat Jibril itu, ini untuk memberikan nasihat. Ini membuktikan siapapun butuh nasihat, siapapun butuh arahan. Sebab kadang-kadang kita manusia ini labil, Pak. Ya, kadang-kadang tiba problem dalam hidup itu kita membutuhkan orang untuk mensupport kita. Kadang-kadang ada masalah di kantor, kita butuh orang yang membantu kita. Itulah kehidupan kita ini. Makanya Quran menggarisbawahi tawasau bil haqqi, tawasau bis-sabr. Kita ini saling kuat. Hari ini kita mungkin tetangga kita yang kena musibah, sabar ya. Tapi suatu ketika tetangga itu datang kita, karena kita yang kena musibah, sabar ya. Bisa jadi hari ini mungkin atasan kita datang dengan kita, ada problem pekerjaan kita, sabar ya, tekun ya. Tapi suatu ketika atasan itu yang kita datangi, Pak, mungkin dia dinonjolkan, lihat tak? Mungkin dia diberi sanksi, itulah tawasau. Itulah kehidupan itu. Maka Jibril datang kepada Rasulullah untuk memberikan nasihat yang sangat berguna. Maka kemudian Jibril berkata, ya Muhammad. Jibril tidak mengatakan ya Rasulullah. Karena kadang-kadang Jibril manggil Nabi itu dengan gelarnya, Rasulullah atau Nabiullah. Tapi di sini Jibril memanggil ya Muhammad. Apa bedanya? Ulama hadis menyebutkan, kalau dipanggil itu atas nama ya Muhammad, maka dipanggillah sebagai manusia biasa macam kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku, kata Nabi Muhammad, adalah basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Maka butuh nasihat, butuh support. Nah, kalau kita tarik kepada kita, ini kata para ulama menunjukkan kita juga manusia biasa yang identik juga dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia biasa. Butuh support, butuh nasihat, butuh dorongan. Dan ini nasihat berguna untuk Nabi dan berguna untuk kita semua. 5 nasihat malaikat Jibril. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Wahai Muhammad, ish, hiduplah. Perintah ini, kalimat perintah, fi'il amr namanya. Hiduplah engkau ma syi'ta, sesuka hatimu. Mau jadi orang beriman, silakan. Mau jadi orang kafir, silakan. Mau taat, silakan. Mau tak taat, silakan. Mau jadi muslim, silakan. Mau jadi Yahudi, silakan. Masyikta, sesuka hatimu.
Tapi ingat Pak, tidak setiap perintah itu kadang-kadang mesti dijalankan. Ada perintah tapi sebetulnya intinya adalah larangan. Ini kadang-kadang sering terjadi nih dari orang tua kepada anaknya yang sudah mulai balik. Anak biasanya kalau remaja dia coba-coba terus. Dia ingin keluar malam, dia ingin berteman sama si anu. Suatu ketika diizin sama ibunya, "Bu, aku kayak malam mingguan nih. Nanti pulang jam 2 malam. Kumpul-kumpul. Boleh, Bu?" "Nggak usah," kata ibu. Datang lagi kedua kalinya, "Saya mau keluar malam, Bu." "Nggak usah," kata ibu. Datang lagi 3 kali. Apa kata ibunya? "Apa gila?" Apa gila itu kan kalimat perintah. Tapi apakah ibunya memerintahkan dia untuk pergi atau melarangnya? Intinya sebetulnya melarang. Pergi ya. Bahkan kata-katanya kasar, berembuslah. Tapi itu bukan perintah, itu adalah malah seperti ini, Pak. Walaupun seolah-olah dia perintah, tapi sebetulnya dia adalah sama dengan firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Itu bukan perintah. "Oh, silakan kamu kafir." Enggak. Sebutan itu larangan. Itu salah satu bentuk bentuk trik-trik di dalam berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Jibril mengatakan, "Silakan kamu hidup sekehendakmu." Silakan. Di mana kamu mau hidup? Apa posisi kamu? Apa yang kamu lakukan? Apa bentuk iman dan akidah kamu? Silakan. Tapi ingat, kata Jibril, "Fa innaka mayyitun." Apapun posisi kehidupan kamu, apapun keadaan kamu, setinggi apapun derajatmu, sekaya apapun hartamu, fa innaka mayyitun. Suatu ketika kamu yang hidup itu akan menjadi mayit. Mayat pasti kan menjadi mayat. Apapun posisi kita. Saya imam masjid jadi mayat. Oh, saya ketua pengurus jadi mayat. Oh, saya ustaz jadi mayat. Saya jamaah jadi. Oh, saya jadi gubernur jadi mayat. Jadi presiden mayat. Pak Karno udah jadi mayat. Pak Harto udah jadi mayat. Coba lagi. Kemarin barusan Pak mantan Wapres kita, Bapak Hamzah udah jadi mayat. Pak Habibie yang cerdas luar biasa itu, banyak jasanya, sehingga lagu-lagu anak-anak kita ditanya, "Saya mau jadi seperti BJ Habibie." Udah jadi mayat. Fa'ita kamayyitun, habis kita jadi mayat. Suatu saat nanti tidak lama lagi. Dan akan berubahlah panggilan orang untuk kita pada saat kita berubah dari hidup menjadi mayat. Akan ada tambahan gelar namanya ALM. Artinya almarhum. Kalau perempuan tambah A di ujungnya, almarhum. Baru saja pulang dari rumah sakit pakai ambulan, orang yang siap-siap menunggu di rumah tuh tanya dia, "Mana jenazahnya?" Nggak lagi ditanya, "Mana Pak Yanto?" Tapi ditanya, "Mana mayatnya? Mana jenazahnya?" Kadang-kadang kita dengar orang sholat zuhur nih, ada jenazah atau sholat Jumat yang mau disolatkan. Ini biasa taruh di pojok. Yang di dalam tuh Pak Yanto namanya. Apa kata pengurus? Bawa Pak Yanto itu ke sini. Itu disampaikan, Pak. Apa yang disampaikan? Aku jenazahnya. Atau lo perubahan gitu. Ya ada loh. Maka ini nasihat yang luar biasa dari warga Jibril ini. Hati-hati, suatu ketika kalian akan jadi mayat. Kenapa kematian ini yang menjadikan tolak ukur? Karena di kematian itulah kesimpulan daripada hidup kita. Sekarang ini kita belum kesimpulan kita nih. Ya Pak. Masih bisa berubah-ubah nih. Kalau masih hidup, masih bisa berubah. Tapi
Tapi ketika sudah jadi mayat, sudah ada kesimpulan. Maka kesimpulan yang harus kita jaga ketika kita jadi mayat itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, itulah harus jadi kesimpulan. Nah, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Maka diingatkan, ketika kalian jadi mayat, segenap apapun bentuk kehidupan yang pernah kalian jalani itu, kata malaikat Jibril, akan kalian bertanggung jawab. Maka hati-hati dalam hidup. Koreksilah akidah kita, akidah yang paling penting. Koreksilah iman kita ini. Apakah iman kita ini murni? Atau ada campur-campurnya dengan hal-hal yang berbau syirik? Sholat dia juga, kedukun dia juga, hati-hati. Sholat dia juga, percaya ramalan dia juga, hati-hati. Sholat dia juga, tapi bergantung kepada orang, hati-hati. Maka luruskan akidah kita. Luruskan hidup kita. Perbaiki seluruh amal ibadah kita. Karena setiap apapun yang kita kerjakan suatu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan pada saat kita menjadi. Ini yang pertama. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat suatu ketika akan jadi. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril, wa ahbib man ahbabaka. Wahai jamaah Masjid Al-Maghfirah, cintailah siapapun yang ingin engkau cintai. Cintailah apapun yang ingin engkau cintai. Silakan. Dan cinta ini satu perasaan yang memang Allah titipkan ke kita. Ini apa namanya? Fitrah ayat. Dalam ayat disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Setiap manusia itu Allah hiasi hatinya, jiwanya dengan perasaan cinta. Cinta yang mungkin nafsu itu yang mendorongnya untuk mencintai. Siapa yang dicintai? Minan nisa, perempuan. Laki-laki yang normal itu cintanya kepada, tapi yang tak normal itu cinta kepada laki-laki. Itu tak normal tuh. Kecuali cita-cita sahabat, oke. Tapi kalau cinta nafsu, wah itu penyakit. Nah, ini yang sekarang sedang dicari-cari celahnya di kita ini. Bagaimana meloloskan bolehnya sikap saling mencintai sesama jenis, sehingga muncul istilah LGBT. Itu daunannya luar biasa. Triliunan yang didrop ke negara kita ini. Dibuat simbol-simbol tertentu, dibuat brand-brand tertentu, dipengaruhi otak anak muda kita, dibuat event-event tertentu. Ada kemarin di mana itu? Global waria paling cantik. Ternyata yang nomor satunya orang Aceh. Ya udah enak. Jadi laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, itu normal. Wal banin, kita cinta sama anak, cinta sama anak. Wal qanatiril muqantarah, harta, zahab, emas, fiddah, perak, kendaraan, itu Allah titipkan. Tapi diingatkan di sini, silakan kalian mencintainya. Cintai saudara kalian, cintai pasangan kalian, cintai anak kalian, cintai jabatan kalian. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innaka mufariquhu. Pada suatu saat nanti, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kalian akan berpisah dengan siapa dan apapun yang kalian suatu saat. Dulu masing-masing kita mungkin yang orang tuanya sudah meninggal dunia, sama dengan orang tua kita. Serumah, mungkin umur setahun, 2 tahun kita tidur antara ayah dan emak kita. Ya kan? Umur sekian tahun mulai
Bisa ada udah mulai remaja kamar sendiri. Udah dewasa punya keluarga, sudah mari. Apalagi anak banyak. Udah bekerja, sudah pisah lokasi, makin jauh. Mak di kampung, ayah di kampung, kita di kota. Tua mereka pun meninggal, selesai, bisa kita. Entah kapan bertemunya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa bertemu di padang mahsyar dalam keadaan baik, tidak saling tuntut. Bisa. Oh, dulu mungkin ada orang yang megang jabatan, ya dikasih naik jadi kabit, naik jadi ini sampai puncaknya. Tapi ujungnya dia pasti berpisah. Selesai. Inilah hati-hati. Tapi ada satu kata Rasulullah yang kita tidak akan berpisah darinya. Ini pengecualian. Kalau harta pisah, jabatan pisah, keluarga pisah, kebun berpisah, kendaraan berpisah. Tapi ada satu kita yang tidak akan berpisah. Itulah amal kita ternyata. Amal tidak akan berpisah. Ya kan? Inilah yang kata Nabi mengiringi kita dari rumah kita ke alam kubur kita, yang dia akan tetap bersama dengan kita. Dua lagi kata Nabi, dia balik. Dia lanjutkan kehidupan atau dibagi harta tadi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Tapi ada satu yang akan selalu bersama kita, Idul Fitri. Maka cintai amal kita ini, Pak. Seriuslah dalam beramal kita ya. Karena untuk kita, dia akan mengiringi kita, dia akan menentukan posisi kita. Kalau sholat ini serius, dia untuk kita. Berinfak, infaklah yang banyak, ikhlas. Lebih banyak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi ikhlas. Udah sedikit dakwah ikhlas nih. Lebih banyak, lebih baik tapi ikhlas. Kita butuh. Saya bisa produktif baik. Ini adalah bulan-bulan baru. Biar ada juga kenangan sedekah. Jangan ambil 1 meter aja. Kalau ambil 100 meter nanti tidak pula ada kesempatan jamaah amal maghfirah. Ini doa badan. Jadi kalau ada tanah-tanah macam ini, Pak, memang ambil ya. Insya Allah tanah itu tidak akan hilang. Jadi ambil cepat. Kalau ada rezeki 1 meter, 1 meter. Jangan hanya tergantung di masjid kita. Mungkin ada lokasi lain, ada 1 meter, 2 meter, ada rezeki, ambil. Sedekah jari. Serahkan kepada Allah. Tutup. Jangan dibuka-buka. Maka cintai amal kita itu. Karena dia akan bersama dengan kita. Seriuslah dalam beramal. Karena untuk kita, kita tidak akan berpisah. Dia yang akan melapangkan kubur kita, dia akan menyenangkan kubur kita, dia akan menerangi kubur kita. Itu amal kita. Serius dia, perbanyak dia. Kalau bisa tambah-tambah terus amal itu. Ada kesempatan beramal, sikat, Pak. Jangan berikan kesempatan semua orang. Maka beramal dalam agama kita itu diajarkan Allah memang tidak bisa pelan-pelan, tidak bisa lambat-lambat. Wasari'u, segera. Jangan tunggu lama-lama. Fastabiqu, perlambatan, lari. Itu ada nampak amal di depan, lari. Jangan sampai orang yang datang. Dan selalu saya sampaikan ini, salah satu tempat kita beramal di masjid, salah satu tempat paling utama di saf paling depan. Kalau ada saf di depan kosong, jangan kasih. Pak, silakan ya Pak ya. Kita ini sama dengan yang di belakang ya Pak. Ada 01 di depan. Bapak maju Pak. Tidak ada stay Pak. Itu namanya memberikan kesempatan kepada orang, padahal kita punya. Well, isok, subhanallah imam dia. Kalau ada yang kosong, coba jangan suruh semua orang, Pak. Itu salah itu. Itu beramal. Ya, ini yang tidak akan berpisah dengan kita. Maka cintai dia, perbanyak dia, seriuskan dia. Jangan pernah mau kalah untuk
Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah kalian, kata malaikat Jibril, ma syi'ta, sekehendakmu, silakan. Mau teler, mau berjudi, mau berzina, silakan. Mau baik, silakan. Ini sekarang telernya banyak nih, Pak. Kemudian kejadian di jalan apa itu? Jalan kaya banget. Habis subuh, orang habis subuh ke masjid, dia subuh pulang dari Duhan. Ada semester 3. Ini berat tanggung jawab punya anak perempuan, Pak. Makanya Nabi ingatkan, hati-hati kalau punya anak perempuan. Pelihara baik-baik. Kalau punya 2 anak perempuan, dijaga baik-baik sampai dia menikah, dipindah tangankan tanggung jawab dari ayahnya kepada suaminya. Dalam keadaan perempuan itu baik, maka ayah dan emaknya dijamin masuk. Begitu Rasulullah mengingatkan kita untuk memelihara anak perempuan. Karena perempuan dilabil, Pak. Memang harus serius memeliharanya. Harus dinasehati, harus ditutup rapat-rapat. Kalau tidak, dia mulai tergoda. Coba di setengah aja lah, yang banyak-banyak lagi. Mabuk, dikasnya terus, tidak ada di rem-remnya, kan? Ditabraknya orang. Sudah ditabrak malah main HP. Ya gimana tak main HP dia masih nge-fly. Ternyata kawan dengan orang yang memang pedagang ekstasi. 2 orang yang bersama dia, ternyata kata polisi punya ribuan ekstasi, Pak. Layar. Hati-hati. Saya punya anak perempuan memang, insya Allah, berhati-hati ini. Nah, Jibril katakan, apa yang mau kalian kerjakan? Silakan. Kerjakan semaunya. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Apapun perbuatan yang kalian kerjakan itu, kalian akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatan itu. Tidak mungkin Allah itu salah memberikan balasan. Tidak mungkin, Pak. Oh, dia baik, tiba-tiba dapat buruk. Tidak mungkin. Ya. Oh, dia salah, tiba-tiba dapat pahala. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Apa keburukan yang dia kerjakan di hadapan Allah, itu nanti akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya kalau dia baik, pasti kebaikan yang dibalas. Nah, itu satu itu konsep Allah. In ahsantu li anfusikum. Kalau kalian baik, kebaikan balik kepada kalian. Tidak akan mungkin kepada orang lain. Tapi sebaliknya, kalau orang itu salah dan berdosa, tidak mungkin dosanya dipikul oleh orang. Beda dengan konsep di negara kita, Pak. Ya kan? Di kita ada si A yang membunuh, ada si B, si C, si D, si F yang ditangkap. Kemudian dipaksa untuk itu konsep kita, Pak. Banyak kejadiannya, Pak. Ada si A, si B, si C, si D membunuh si F. Tapi si A, si B, si C ini dilindungi. Kalau konsepnya katanya dimatikan CCTV itu. Ditembak petir lah katanya. Konslet lah katanya. Nah itu tren itu, Pak. Banyak kejadian untuk orang-orang tertentu alasannya mengapa tidak dilanjutkan CCTV. Betul, saya minta dikit. Ada kasus yang baru-baru ini belum selesai, Pak. Sudah 8 tahun. Sejak 2016 ada 2 orang mati dibunuh beramai-ramai. Ya, ternyata ada yang terlibat di dalam. Diputar-putar masalah itu. Dicari orang lain, ditangkap sampai disuruh minum. Akhirnya kencing, coba. Saya bilang, ini manusia, ada orang yang menyuruh kayak gini. Ada enggak kasih kemanusiaan dalam hatinya?
diambil jempolnya, ditaruh di bawah kaki meja, duduk di atas meja. Apa rasanya itu? Sampai tidak bisa berjalan sini. Ya Allah. Kok ada orang ini mungkin tidak pernah tersentuh agama, ini PKI, jangan PKI gitu. Orang komunis itu kalau kita lihat dulu kan cerita di film-film itu kan memang tidak ada perasaan. Inilah akibat kalau tidak pernah disentuh oleh orang nantinya, Pak. Tidak ada kemanusiaan. Orang seperti ini memang harus dibasmi dari negara kita. Kita sudah punya cara-cara canggih untuk menyelidiki orang. Ada lie detektor namanya, bisa dipasang ini bohong atau enggak nih. Ada punya psikologi dilibatkan. Tidak boleh paksa-paksa kayak gitu. Lakukan, buat kamu siksa orang hari ini. Ingat, ba'innaka majziyun bih. Suatu ketika kamu akan dibalas oleh Allah. Dan pembalasan yang paling besar itu yang membuat orang muflis kata agama kita itu adalah perkara urusan manusia dengan tidak akan hilang, Pak. Dan banyak kasus yang hari ini belum terbongkar. Munir, itu Munir, ya. Dia bersuara tentang hak asasi manusia, membela kaum tertindas, mati di tengah jalan karena pesawat dihancur. Tidak tahu siapa sekarang yang membunuh. Ada dulu Marsina, ya Marsina 2019 berapa? Mati, Pak. Diperkosa di tengah sawah, ditembak sampai hancur tulang selangkakannya nih. Loh, banyak kan tidak tahu siapa membunuhnya. Sudah 30-an tahun. Mungkin yang membunuhnya sudah mati sebenarnya. Tapi ingat, semuanya akan bertanggung jawab. Majziyun. Sebelum dia bertaubat akan majziyun bihi. Kalau tidak dihalalkan oleh orang keluarga yang dia siksa, majziyun bihi. Kecuali memang sudah dihalalkan, sudah dimaafkan. Kalau dimaafkan kan tak begitu saja, Pak. Ada dietnya, Pak, ya. Dalam agama kita itu kan ada diat. Fadiyatun musallamatun ila ahliha illa ayyasaddaqu. Wajib dia membayar harga nyawa itu. Ya kata Nabi, harganya sama dengan 100 ekor. Kecuali keluarga yang dibunuh itu ayyasaddaqu, udahlah kami maafkan. Tidak usah bayar. Rela, Pak. Baru selesai. Kalau tidak, mahalnya nyawanya. 1 ekor unta sekarang 75 juta kali 100, 7,5. Kata aparat penegak hukum kita, jangan lakukan perbuatan seperti itu. Pakailah cara-cara kemanusiaan. Pakai prinsip-prinsip dan presisi secara Allah. Pakai prinsip itu. Jangan hanya sekedar slogan. Yang tak sekolah. Di sekolah akan, karena makin tinggi ilmunya, insya Allah akan makin cerdas. Ini miris kita menimba. Jadi sorotan kita di tengah masyarakat. Jadi sorotan di dunia internasional kita dengan cara-cara seperti itu. Itu yang ketiga. Berbuatlah sesuka hatimu, kamu akan. Yang keempat, wa'lam, ketahuilah kata malaikat Jibril, inna syarafal mu'min, kemuliaan kita sebagai seorang mukmin, kata malaikat Jibril, qiyamuhu bil-lail, yaitu bangunnya kita di tengah malam. Untuk apa? Nonton bola? Tidak. Untuk apa? Begadang? Tidak. Untuk apa? Bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu. Syaraf, ini syaraf, ini kemuliaan. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Mulia kita. Maka luangkan waktu untuk bermunajat. Ya, tidak perlu lama-lama. Buat 2 rakaat. Bahkan Nabi ada sebuah riwayat mengatakan, kalau dia mungkin hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, pada saking kantuknya itu sudah cukup. Tapi mau sebaiknya lakukanlah salat. Orang yang salat hidup to'anya luar biasa. Ada kawan saya kemarin, dia cerita dahsyatnya doa salat tahajud itu. Satu apa bahasanya? Saya kemarin kita berlomba bulu tangkis.
ada satu lawan. Kalau dia ikut Ustaz, tidak akan menang saya. Karena saya tadi kalah terus saya. Gimana caranya mengalahkan dia? Saya mau berhasrat terus untuk jadi juara di turnamen ini. Ini 3 kecamatan lah Pak. Akhirnya chat, sholat tahajud. Akhirnya ingin menang lomba bulu tangkis, tapi diawali dengan sholat tahajud. Apa doanya? Ya Allah, menangkanlah aku dengan cara. Bukan dengan cara itu. Kalau dengan cara aku mungkin manusia terbatas. Menangkan aku di turnamen ini dengan cara. Besoknya Pak Ustaz tidak datang. Lawan saya itu dah Pak kami. Habis sholat dari itu. WO, menang WO sih. Juara dia Pak. Akhirnya bayangkan. Itu kan cara Allah dengan Pak. Sah dengan Bapak Ibu? Sah. Untuk turnamen pada saat ada lagi orang dia tak masuk Pak dalam tim untuk berangkat SPTD ini Pak, jauh mau masuk anak-anak baru kan, dia berhasrat betul ini jauh di tempatnya, saya mau sekaligus jalan-jalan tak masuk tim. Caranya gimana? Sholat hadir dia Pak, sholat hadir minta ya Allah dengan cara berangkat ke sana. Ini dia udah disusun nih, dia keluar dari sky. Akhirnya sholat tahajud, bangun, zikir, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Besok pagi masuk kantor, datang ke subahnya. Ibu mau pergi ke situ. Ini tadi malam baru sholat nih Pak. Ibu mau ke sana? Bisa Pak. Kenapa Pak? Salah satu anggota tim yang mau berangkat tuh mendadak sakit ibu ini. Operasi batu ginjal, apa rasanya tak ada itu. Kita kan tak meminta yang dukur dalam juga. Yang mudah ada yang sakit satu orang buatan. Karena itu kita minta, ya Allah, tolong buat aku bisa berjalan ke sana ya Allah dengan caramu. Banyak cara Allah diwat. Allah tinggal mengatakan, innama arada syai'an iyaqula lahu mungkin. Jadi salah kita doa macam itu. Besok yang calon-calon gubernur, calon-calon wali kota, aja lah Pak. Ya, macam itu juga. Ya Allah, menangkan aku dengan cara. Tapi besok gubernur aja, ada itu tanda-tanda polisi jalan-jalan juga. Kata banyak sinyal-sinyal. Minta kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima, wa izzuhu, keagungan, kemuliaan, kesuksesan seorang mukmin itu kata malaikat Jibril, istighna'uhu 'anil nas. Dia tak butuh orang. Dia tak bergantung kepada, dia tak bersandar kepada orang. Dia tidak mengandalkan orang. Itu kunci sukses kita. Itu siapa yang kita andalkan? Kalau orang terbatas, hari ini dia pejabat, suatu sekali pensiun, selesai Pak. Makanya ada orang kadang-kadang tidak tertarik lagi oleh gerbong yang baru, karena hanya mengandalkan pejabat yang dulu. Dah habis dia, habis pula kelompok dia, habis pula geng dia, habis selesai. Selesai Pak. Banyak yang dinonjokkan, mengambil Pak. Biasa kemana-mana tiap minggu, pegang duit sekian miliar, ya kan? Tiba-tiba, kenapa? Karena hanya bergantung kepada terbatas manusia. Dulu berpengaruh, sekarang tidak. Dulu kaya, sekarang tidak. Dulu hebat, sekarang tidak. Itu manusia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang Allah putuskan pasti baik untuk kita. Pasti baik. Yang dia tetapkan untuk kita kalau kita jalani dengan sabar, suatu ketika akan ada kebaikan. Itulah yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu pasti akan kita rasakan sesudah kejadian. Sebulan, setahun, atau 10 tahun. Ada seseorang dulu putus, udah hampir tunangan, putus. Sekian tahun udah menjalani kehidupan masing-masing. Yang ini bawa anak tetangganya untuk urut. Yang kedua yang diputuskan ini pergi ke tempat yang sama untuk urut juga.
urut-urut. Jumpa di situ, tapi tak saling ngomong, tanya kepada yang situ kafur. Siapa tadi itu? Itu laki-laki itu sudah tua istrinya. Tetap tak punya anak. Ini yang perempuan yang datang bawa anak tetangga tadi sudah punya anak dua. Apa hikmahnya? Tuh. Bersyukur nak Bapak Ibu? Bersyukur. Alhamdulillah Allah tak jadikan saya dengan dia. Kalau jadi dengan dia, mungkin sampai hari ini belum. Atau bergantunglah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia. La ta'khudhuhu sinatun wala. Karena Allah tidak akan pernah lelah, Allah tidak akan pernah kurang, dan Allah senantiasa akan maha segala-galanya. Maka bergantunglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus nasihat untuk kita bersama. 1, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan jadi mayat. 2, cintailah siapapun dan apapun yang kalian inginkan, tapi ingat suatu ketika pasti akan berpisah. Kerjakan, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat pasti akan dibalas. Dan kalau ingin mulia, salat malamlah, dan kalau ingin sukses, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk menjalani kehidupan kita, menjadi bahan renungan bagi kita, dan insya Allah apabila kita laksanakan, dijamin kita akan bahagia di dunia wal akhirah. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.